Jadi, gimana sih caranya menghitung kontraksi? Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal gimana sih caranya ngitung kontraksi. Nah, sebenarnya ngitung kontraksi ini memang sedikit tricky. Jadi dulu nih, pas awal-awal aku kuliah kebidanan, ada tugas juga buat ngitung kontraksi. Dan ya, untuk pemula memang kadang-kadang bingung sih, kapan kontraksinya ini mulai dan kapan selesainya. Hari ini kita akan belajar bersama gimana sih ngitung kontraksi dan apa saja yang perlu diperhatikan saat kita menghitung kontraksi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa sih kontraksi itu. Jadi kontraksi jelang persalinan itu adalah suatu kondisi di mana otot-otot uterus kita ini menegang ke atas gitu supaya membantu adanya pembukaan jalan lahir gitu. Jadi memang ototnya itu kalau misalnya dipegang, perutnya bakalan terasa keras ketika kontraksi karena memang dia menegang gitu supaya jalan lahir kita terbuka, dan juga dia nantinya akan mengerut sehingga akan mendorong janin pelan-pelan makin turun dan akhirnya keluar ke jalan lahir. Biasanya kontraksi itu tidak terjadi secara terus-menerus, jadi memang ada ritmenya, ada durasinya, ada frekuensinya. Walau begitu, kadang-kadang memang ibu hamil di trimester akhir itu merasakan perutnya itu sering mules gitu. Nah, perut mules itu kadang tidak sama dengan kontraksi, terutama kalau misalnya mules atau nyerinya di bagian perut bawah gitu ya. Nah, yang membedakan adalah biasanya kontraksi itu seperti yang aku bilang tadi, ada durasinya, ada frekuensinya, jadi dia berima. Kadang ada, kadang enggak. Sedangkan kalau nyeri yang biasa, yang bukan kontraksi, itu biasanya dia memang tinggal. Nyerinya itu memang ya nyeri terus gitu, tidak berhenti timbul, tapi nyeri terus. Dan biasanya kadang-kadang itu mulai dirasakan di trimester 3 akhir gitu. Jadi caranya kapan sih kita menghitung kontraksi? Ketika memang ada sesuatu rasa yang memang sudah tidak bisa lagi kita abaikan gitu ya, bener-bener ada, terasa, dan itu berima gitu. Jadi kadang ada, kadang enggak, kadang sangat nyeri lalu tiba-tiba setelahnya menjadi rileks gitu. Nah, saat itu kita mulai menghitung. Tetapi kalau misalnya kadang ada, kadang enggak, tetapi masih bisa kita abaikan, nah itu mungkin belum perlu kita hitung karena berarti kontraksinya memang belum ada kuat gitu. Jadi kalau misalnya kapan sih saya harus menghitung kontraksi? Tunggu supaya kontraksinya ini benar-benar terasa dan tidak bisa kita abaikan lagi. Lalu gimana cara ngitungnya? Jadi kontraksi itu ibarat seperti bukit gitu ya. Jadi dia itu pertama terasa, kemudian nanti rasanya makin nyeri, jadi ada di puncak, sangat nyeri. Terus nanti lama-lama dia akan berkurang lalu hilang. Kemudian ada fase di mana tidak ada kontraksi, biasanya pada fase ini ibu relax gitu. Kemudian nanti terasa lagi gitu, mulai lagi, naik lagi sampai puncak, terus habis itu berkurang gitu. Jadi seperti dia berbukit-bukit. Jadi jangan dibayangkan kalau misalnya kontraksi itu dari pembukaan 1 sampai 10 harus ada kontraksi biar pembukaan, bukan lantas dari pembukaan 1 itu kontraksi terus tanpa berhenti sampai pembukaan 10, itu enggak. Tetapi ada kontraksi, lalu ada jeda, lalu kontraksi lagi. Nah, ketika kita mau menghitung kontraksi adalah ketika rasa sakitnya mulai terasa. Jadi kalau ibarat bukit ya, ketika mau naik bukit ini kita mulai tekan timernya. Sebenarnya bebas, mau pakai timer macam apapun bebas, mau manual pakai jam tangan detikan pun bebas gitu ya. Tetapi aku sarankan memang pakai aja aplikasi yang banyak banget bisa diunduh di handphone masing-masing supaya kita bisa lihat historinya. Atau kalau misalnya mau manual ya dicatat, jadi kita bisa lihat gitu tadi kontraksinya seberapa kuat sih, makin lama tuh makin nambah atau enggak gitu. Nah, balik lagi ke tadi, ketika sudah mau menanjak itu diklik, kita hitung nih sampai dia ada di puncak, terus nanti ketika dia sudah menurun baru hilang rileks, berarti di situ kita hentikan timernya. Jadi yang dihitung ya hanya bukitnya ini gitu. Satu bukit ini ada berapa lama kira-kira durasinya. Rata-rata kontraksi itu yang sudah adekuat itu antara 30 detik sampai 1 menitan gitu. Jadi silahkan dihitung ada berapa detik. Kalau biasanya masih di bawah 30 detik itu berarti belum terlalu adekuat, seperti itu. Nah, kemudian kita tunggu lagi nih, kapan ya kontraksi lagi gitu. Nanti kita tunggu, oh ada lagi, mulai lagi kita hitung. Nah, nanti kita amati kira-kira dalam 1 jam itu ada berapa kali
kontraksinya setiap berapa menit sekali. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kontraksi itu kan tidak terus-menerus, pasti ada jedanya. Nah, jedanya ini berapa menit? Itu yang harus kita hitung. Jadi pentingnya kenapa kita pakai sesuatu yang kita bisa cek historinya seperti aplikasi atau kita catat, ya supaya kita bisa melihat dalam 1 jam ada berapa kali kontraksi sih, lamanya berapa menit, jaraknya berapa menit, itu harus kita lihat untuk menentukan kapan kita harus pergi ke tempat bersalin. Buat ibu-ibu yang masih belum tahu kapan sih kita harus pergi ke tempat persalinan, apa sih itu rules 511, 411, 311, aku sudah pernah bikin videonya, nanti bisa klik link yang ada di atas ini. Kalau misalnya kontraksinya itu sudah setiap 5 menit sekali, lamanya kontraksi 1 menit, dan itu sudah 1 jam teratur seperti itu, berarti itu sudah masuk rules 511, dan kalau memang sudah tidak tahan, bisa segera pergi ke tempat melahirkan. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita menghitung kontraksi? Yang pertama adalah durasinya. Jadi dihitung berapa lama sih kontraksi ini? Apakah 30 detik, 40 detik, 50 detik, itu kita hitung gitu ya. Kemudian kita lihat frekuensinya gitu. Jadi kontraksi ini datangnya setiap berapa menit sekali? Apakah setiap 3 menit sekali? Apakah setiap 5 menit sekali? Apakah setiap 4 menit sekali? Itu kita amati gitu. Semakin sering kontraksinya dan semakin lama, tentu itu semakin bagus, semakin ada kuat. Jadi itu sudah tanda-tanda bahwa persalinan ini sudah benar-benar akan dimulai, seperti itu. Kemudian selanjutnya, berapa lamakah ritme ini terjadi gitu. Jadi seperti aku sampaikan tadi, minimal itu 1 jam. 1 jam sudah teratur, sudah frekuensinya makin sering, durasinya makin lama, itu berarti tandanya memang sudah harus pergi ke tempat melahirkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi ibunya. Jadi kita perhatikan juga ya sebagai pendamping atau sebagai diri kita sendiri, kita ngelihat bagaimana diri kita. Apakah kita masih bisa menghandle rasa kurang nyaman ini ketika gelombang cinta datang, atau sudah menyerah gitu. Jadi kita lihat diri kita, oh kira-kira ini walaupun udah 511 aku masih kuat sih, masih pengen di rumah, ya monggo kalau mau di rumah. Atau kalau misalnya ibunya sudah entah ada di mana gitu ya, sudah tidak fokus, ditanya sudah nggak jawab, terus sudah kesakitan terus, sudah badannya nampak kaku, mukanya jelek gitu, berkerut gitu, atau yang emosi sampai mencakarin suami. Nah, mungkin memang rasa sakitnya sudah tidak tertahankan dan perlu segera pergi ke tempat melahirkan. Spesial buat penolong atau pendamping, karena kadang-kadang kita tidak tahu kapan sih kontraksi itu dimulai karena si ibu ini nggak ngomong gitu. Kalau misalnya ibunya ngomong, oh, aduh ini mau kontraksi nih, coba dihitung gitu, atau ibunya mandiri ngitung sendiri, ya itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya ibunya sudah di fase sudah tidak fokus, sudah pikirannya kemana, sudah menahan rasa sakit, kadang-kadang ibunya nggak bilang. Nah, yang pertama adalah penolong atau pendamping itu bisa memegang perut si ibu, karena nanti akan terasa perbedaannya ketika kontraksi dan tidak. Ketika kontraksi biasanya perutnya teraba keras, hampir seperti kepala ini, jadi benar-benar keras, tidak bisa ditunyul-tunyul gitu, pokoknya lah keras gitu ya, ada perbedaannya. Nah, itu berarti pas kontraksi tangan kita tetap ada di fundus atau di bagian perut yang atas yang deket ulu hati sini, itu kita pegang, kita rasakan kerasnya berapa lama, itu kita hitungin. Nanti ketika kontraksinya sudah rileks gitu, sudah berkurang, biasanya perutnya juga akan kembali empuk lagi gitu. Terus yang kedua adalah perhatikan ekspresi ibunya. Mungkin ketika kontraksinya mulai, kalau misalnya ibunya memang sudah bisa belajar nafas, ibunya akan menghentikan aktivitas dan dia akan melakukan nafas relaksasi. Oh, mungkin ketika ibunya relaksasi, cek sama cek perutnya, oh memang lagi kontraksi gitu. Atau ketika tiba-tiba ibunya tadinya ngobrol, tiba-tiba nggak mau ngobrol lagi, terus dia sudah yang berkerut, terus kesakitan, merintih-rintih atau berteriak-teriak. Nah, mungkin itu memang saat ibu sedang kontraksi gitu. Jadi memang kita juga perhatikan kondisi ibunya bagaimana sambil kita cek apakah perutnya terasa keras banget atau enggak. Karena memang ketika kita pegang itu sebenarnya terasa, cuman kadang-kadang kita iya nggak ya gitu. Makanya bisa sambil kita lihat ekspresi ibunya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.